but you are. We have an opportunity here to teach these people. These are not real people. They're actors. White people. We're the worst. Saat film dimulai, kami melihat sekelompok teman berbicara satu sama lain di ponsel. Salah satu gadis itu bernama Athena. Dia memberitahu teman-temannya bahwa tanggal perburuan sudah dekat. Tidak ada ide yang lebih baik daripada membunuh orang. Di sini, perburuan manusia dibahas dengan jelas. Kemudian, kami diperlihatkan lokasi rahasia tempat kami melihat beberapa orang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah anggota kelompok Athena. Tiba-tiba, muncul seorang pria yang sangat gugup dan ketakutan. Dia sangat bingung di mana dia dan bagaimana dia dibawa ke sini. Seorang pria datang untuk menenangkannya dan membaringkannya di tanah. Setelah membaringkannya, dia menusuk lehernya dengan pena. Karena ini, banyak darahnya yang tertumpah. Tapi pria itu masih berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Athena sendiri datang ke sana setelah mendengar suara itu. Athena pergi ke pria itu dan memasukkan tumit sandalnya ke matanya. Akibatnya, pria itu mati seketika. Setelah itu, dia mengeluarkan matanya dengan tumit yang sama. Kemudian kita melihat seorang gadis yang melihat dirinya di hutan setelah bangun tidur. Mulutnya diikat dengan ikat pinggang. Ada lebih banyak orang selain dia yang dibawa ke sini sebagai tahanan. Ada area terbuka di sebelah hutan ini. Sebuah kotak kayu besar ditempatkan di tengahnya. Salah satu pria itu membuka kotak itu. Seekor babi kecil keluar darinya. Selain itu, ada banyak senjata di dalam kotak yang mereka bawa. Gadis itu menemukan kunci di sana, untuk membuka ikat pinggang yang diikat dengan mulut mereka. Seseorang mulai menembaki mereka yang menyebabkan kematian gadis itu lebih dulu. Penembakan ini, tidak lain dilakukan oleh anggota kelompok Athena. Seorang pria memperhatikan bahwa penembakan dilakukan dari kejauhan. Seorang wanita mencoba lari dari sana tetapi, jatuh ke dalam selokan. Seorang pria pergi membantunya tetapi dia melihat bahwa dia jatuh di paku. Dia membebaskannya dan mereka berdua lari ke hutan. Tetapi pada saat yang sama, pria itu menginjak jebakan dan meledak. Pria itu, diselamatkan tetapi, gadis itu jatuh ke paku itu lagi. Pada saat yang sama, seorang pria lain datang untuk membantunya tetapi sampai saat itu kondisinya semakin memburuk. Karena bagian bawah tubuhnya lepas landas. Wanita itu, mengambil pistol dari pria itu dan menembak dirinya sendiri. Kemudian dia berlari menuju hutan di mana dia bertemu dengan 3 orang. Mereka melihat batas besar kabel di sana. 3 dari mereka menyeberang dengan mudah tetapi seorang pria tertinggal. Seseorang memukulnya dengan anak panah. Dia berlari ke belakang sehingga dia bisa membunuh mereka yang menembakkan panah ke arahnya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan anak panah mulai mengenai dia lagi, dan dia jatuh ke tanah. 2 bom jatuh di dekatnya, meledak dan dia mati di tempat. Ketiga korban pergi ke toko tempat mereka bertemu dengan seorang wanita. Mereka berdua adalah suami istri pemilik toko tersebut. 2 dari 3 orang yang selamat berhubungan buruk dengan penjaga toko. Korban perempuan memakan makanan yang ditempatkan di sana. Makanan ini mengandung racun yang menyebabkan kematiannya. Kemudian, kita melihat bahwa kedua pemilik toko memakai topeng itu. Mereka menyebarkan gas beracun di seluruh toko. Itu menyebabkan kematian 2 orang yang selamat lainnya juga. Sudah jelas sekarang kalau mereka adalah bagian dari Athena. Kemudian, mereka mulai membersihkan toko mereka dan menyembunyikan mayat di suatu tempat. Mereka membuat toko mereka sebersih tidak ada yang terjadi di sini. Mereka siap untuk perburuan berikutnya. Di saat yang sama, hadirlah seorang gadis bernama Crystal yang menjadi pemeran utama film ini. Crystal menanyakan tentang lokasinya dan membeli rokok dari sana. Ketika dia mendapatkan kembaliannya, dia meragukan pemilik toko. Dia menembak mereka dengan pistol. Saat keluar, Crystal menghapus plat nomor mobil. Di belakang plat nomor ini ada plat nomor lain. Ini membuatnya jelas bahwa lokasinya salah. Faktanya, dia berada di suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Dia menemukan beberapa kabel yang terhubung ke bom di truk itu. Di saat yang sama, datanglah seorang pria bernama Gary. Crystal memberitahunya bahwa truk ini bisa meledak. Crystal dan Gary mulai berjalan di sana. Pada saat yang sama, sebuah kereta melewati mereka dan Crystal langsung naik ke kereta. Mengikutinya, Gary juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menemukan orang lain di sana, yang merupakan pengungsi. Gary mengatakan, Crystal, bahwa mereka ada di sini hanya untuk menyesatkan mereka, tidak ada yang lain.
Tapi, Crystal tidak mempercayai kata-katanya. Setelah menempuh jarak tertentu, tentara menghentikan kereta dan mengeluarkan semua orang. Gary memberitahu mereka bahwa pengungsi ini palsu tetapi tidak ada yang percaya padanya dan pergi. Saat itu seorang pria datang ke Gary dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa mereka akan mempercayai kata-kata Anda." Mendengar dia berbicara dalam bahasa Inggris, Gary menjadi kesal. Di sini pria itu mengungkapkan bahwa semua pengungsi itu nyata kecuali saya. Prajurit juga nyata tetapi dia adalah seorang aktor dan pemburu yang telah menemani mereka. Gary menjadi marah dan memukulnya. Dia menaruh bom di celana. Dia tidak bisa mengeluarkan bom sesuai dengan waktu dan dia mati. Kemudian, tentara ini membawa Crystal ke sebuah kamp. Di sana, Crystal bertemu dengan seorang pria. Dia adalah seorang tahanan tapi entah bagaimana melarikan diri. Di sana, seorang pria membawa keduanya bersamanya. Orang itu sangat mengagumi para pemburu, penculik itu. Ini membuat Crystal meragukan dan dia menendangnya keluar dari mobil. Kemudian, Crystal mengendarai mobil di atasnya dan meremukkannya. Dia meninggal. Pria itu menegur Crystal bahwa pria itu adalah sumber terakhir yang bisa membawa mereka keluar dari sini. Tapi, ketika mereka membuka kembali mobil, mereka menemukan mayat Gary di sana. Mereka merasa bahwa mereka melakukan pekerjaan yang hebat dengan membunuh pria itu. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka juga. Orang itu mengatakan, Crystal, bahwa semua tahanan yang dibawa ke sini sekarang dibunuh. Hanya mereka berdua yang tertinggal. Crystal mengatakan dia akan membunuh orang-orang yang menjebaknya di sini. Untuk membuktikan perkataannya, dia menceritakan sebuah kisah tentang kura-kura dan kelinci. Kisah yang kita dengar di kehidupan nyata sangat berbeda dengan kisahnya karena endingnya tidak seperti yang asli. Kemudian, kami diperlihatkan tempat yang sama di mana semua orang dibawa sebagai tahanan. Di saat yang sama, lokasi rahasia itu juga ditampilkan. Pemburu hadir di sana begitu pula pelatih mereka yang menjadikan mereka pemburu. Athena adalah pemimpin mereka. Pria itu dan Crystal tiba di sana dan pria itu menemukan anak babi itu. Mereka mengirim babi itu untuk mengalihkan perhatian mereka. Kemudian, Crystal datang dan membunuh pemburu satu persatu. Tapi pelatih mereka masih hidup dan menyerang Crystal. Mereka berdua bertengkar serius dan Crystal berhasil membunuh pelatih itu. Lalu, Athena memanggil pria itu untuk mengalihkan perhatian mereka bahwa jika dia belum membunuh Crystal atau belum. Mendengar ini, Crystal menjadi ragu tentang pria itu juga. Crystal membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa Athena berbohong. Kemudian, Crystal pergi ke pelatih yang masih hidup dan benar-benar terluka. Dia meminta lokasi Athena dan kemudian membunuhnya juga. Nanti, kami diperlihatkan adegan itu setelah setahun. Di sini juga terungkap mengapa mereka menjadi pemburu dan melakukan segalanya. Di awal film, kita melihat obrolan Athena dengan temannya di mana dia berbicara tentang pemburu. Itu hanya lelucon mereka. Namun, Crystal, dan 11 orang lainnya yang ditahan oleh mereka membocorkan obrolan grup mereka. Inilah alasan mengapa Athena, dan rekan-rekannya dipecat dari pekerjaan itu. Pertama, mereka menganggap perburuan itu menyenangkan tetapi ketika hal-hal buruk terjadi pada mereka, mereka memutuskan untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Karena mereka ingin membalas dendam. Karena itu, mereka menjebak orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ketika Crystal mencapai lokasi Athena, dia melihat bahwa dia sedang membuat makanan. Mereka berdua berbicara satu sama lain. Athena memberitahu Crystal bahwa dia tahu segalanya tentang dirinya. Dia juga mengolok-olok latar belakang keluarganya. Crystal memberitahunya bahwa Crystal yang dia cari, bukan dia. Sebaliknya, dia telah membawa orang yang salah Crystal. Kemudian mereka terlibat perkelahian hebat dan terluka dan jatuh. Setelah itu, mereka bangkit dan mulai berkelahi lagi. Tapi yang terakhir, Crystal menang, dan Athena dikalahkan. Athena mati dan Crystal melihat seekor kelinci di samping mayatnya. Di sini, cerita itu dibuktikan yang dikatakan Crystal pada pria itu. Sebenarnya, Crystal adalah kura-kura dan Athena adalah kelinci. Kemudian, Crystal bangkit dan memakan makanan yang dibuat oleh Athena. Kemudian, dia mengenakan gaun Athena dan pergi dengan anjingnya. Dia pergi dengan jet pribadinya. Dia meminta pilot untuk lepas landas dari pesawat. Dan, filmnya berakhir di sini.